Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fakarallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Ibu Sayyidah Nur Hasanah MPD selaku pengampu mata kuliah Fetobat. Semoga Allah selalu menjaga beliau, panjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kesempatan kita hidup, memberi kesempatan kita bernyawa, sehingga kita sama-sama berada di dalam mushola yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya selawat dan iring salam tidak lupa kita aturkan ke junjungan baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, minal dhulumat ilan nur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita tentu adanya sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah tersebut yaitu berupa sholat yang harus kita kerjakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu diberangkatkan oleh Allah waktu Isra dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha melewati langit 7. Apa yang beliau dapat setelah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bukan hanyalah perintah sholat. Maka dari itu, mari kita tegakkan sholat kita, perbaiki sholat kita supaya hidup kita selamat, khususnya umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karena sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, maka marilah kita jaga sholat kita, karena sholat tersebut itulah yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Apabila kita menjaga sholat kita dengan sungguh-sungguh, dengan istiqamah, ketika mendengar lantunan azan kita segera mengambil wudhu lalu menuju masjid untuk menunaikan sholat, insya Allah kita masuk surga. Jikalau ketika suara azan sudah dikumandangkan kita masih leyeh-leyeh, kita lalai untuk sholat, maka tempatnya adalah neraka. Kenapa demikian? Karena perintah itu telah kita tidak kerjakan. Perintah apa? Perintah sholat. Maka dari itu, kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa harus menjaga sholat kita, sehingga ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak melakukan sholat atau sengaja meninggalkan sholat. Sehingga di dalam ayat
Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar? Saqar itu adalah nama neraka, yaitu neraka saqar. Lalu mereka menjawab, kami dahulu waktu masih hidup di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa ancaman bagi orang yang sengaja tidak melakukan sholat adalah neraka saqar. Tidak hanya sampai di situ. Bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, ketika suara azan dikumandangkan, dia pura-pura tidak dengar. Pura-pura tidak dengar ada suara azan, tetapi dia masih berleyeh-leyeh, santai-santai main HP. Sampai-sampai dia emang sengaja tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara bihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara bihar, sungguh dia adalah kafir secara nyata. Itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita rubah hidup kita. Marilah kita rubah mindset kita, pola pikir kita. Jangan sekali-kali kita setiap harinya hanya memikirkan dunia saja, memikirkan duit, mencari nafkah untuk keluarganya. Emang itu wajib untuk mencari nafkah untuk keluarganya, akan tapi tidak boleh meninggalkan sholat, karena sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma saja ketika kita dari pagi sampai sore kerja banting tulang untuk mencari nafkah, tetapi yang wajib tidak pernah dilakukan, percuma. Yang didapatkan tidak barokah, uang yang didapatkan tidak barokah, sama keturunan atau dalam keluarganya yang dimakan tidak barokah. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan produknya ketimbang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada zaman ini, banyak kaum muslimin yang mengaku Islam. Dia mengaku Islam tapi tidak mau sholat, padahal nanti ketika mati di akhirat yang menjadi penentu adalah sholat. Kenapa? Karena sholatlah yang menjadi penentu dia masuk surga atau masuk neraka. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat kita. Kita tingkatkan sholat kita. Yang awalnya malas, ayo kita buang rasa malas itu. Kita rajin-rajin sholat, lebih khusus sholat berjamaah ke masjid. Terkadang yang membuat kita malas sholat itu tidak lain tidak bukan ini, HP, gadget. Di dalam HP ini banyak sekali permainan-permainan. Salah satu permainan yang viral saat ini adalah Mobile Legends. Sekarang banyak orang menggunakan game seperti ini, yang tua maupun yang muda, sehingga mereka ketagihan, dan ketika mereka mendengar azan, mereka tidak dengar, pura-pura tidak dengar. Kenapa? Karena keasikan main HP atau main game ini. Maka dari itu, kita punya gadget ini harus bisa menggunakan secara baik. Kenapa? Karena ketika kita sudah terlalu asik dengan menggunakan HP ini atau gadget ini, kita lupa kepada hal-hal yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sholat. Banyak sekali, bukan cuma khusus di Pontianak ini, bahkan seluruh Indonesia tuh banyak menggunakan gadget ini, sehingga dia lupa untuk melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita sempurnakan sholat kita, biar kita tidak hanya sekedar sholat, tetapi sempurnakanlah sholat kita. Ketika kita mulai takbir, khususkan hadirkan Allah di dalam hati kita. Terkadang kita sholat, pikiran kita kemana-mana. Terkadang kita sholat, pikiran kita yang ada hanyalah
dunia saja. Marilah lupakan sementara dunia itu dan kita fokuskan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sholat kita tidak bagus, maka seluruh amal kita jelek. Begitu sebaliknya, apabila amal kita baik, maksudnya sholat kita baik, maka seluruh amal kita akan baik. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in soluhat solah lahu sairu amalihi wa in fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya jelek atau buruk, maka seluruh amal baiknya, maksudnya amal sholatnya seluruhnya akan buruk. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk, yang dipikirkan hanyalah selain Allah, yang dipikirkan hanyalah dunia saja. Atau sebaliknya, apabila sholat kita bagus, maka seluruh amal kita seluruhnya bagus, perbuatan kita juga bagus. Maka jangan heran kalau kita lihat orang, ya, tidak hanya orang lain, saya pribadi sholat, tetapi perbuatannya masih jelek. Itu bisa dipertanyakan, kenapa dia sholat padahal dia sholat tidak pernah dia tinggal sholat tersebut, tetapi perbuatannya masih jelek, sering ngebully orang, memfitnah dan segala macamnya. Mungkin karena sholatnya tidak khusyuk, tidak benar. Maka itulah seperti tadi yang saya sampaikan hadis tersebut, apabila sholatnya jelek, maka seluruh amalnya jelek. Atau sebaliknya, apabila sholatnya bagus, maka seluruh amalnya bagus, semua amal perbuatannya. Dari pentingnya sholat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mau wafat, pesan beliau cuma satu. Beliau tidak menyebut dalam lisannya ketika beliau mau wafat, ya Fatimah. Tidak, dia tidak memikirkan waktu itu, tidak memikirkan putranya, padahal putranya tercintanya itu Siti Fatimah. Satu yang keluar dari lisan beliau, apa? As-sholat. Apa? Sholat. Dari pentingnya sholat itu, ketika Nabi Muhammad hendak mau wafat, pesannya cuma satu, yaitu sholat. Maka dari itu, ketika kita ngaku cinta Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, tetapi sholat saja kita tidak lakukan, malah ditinggal, seakan-akan tidak wajib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, karena Al-Fakir juga manusia biasa yang tidak lepas dari namanya kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki sholat kita supaya kita tenang dan juga bahagia. Ya, mungkin cuma itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.